bagaimana harus menyatukan? Ya itu tadi, salah satunya adalah harus duduk bareng yayasan dengan pengurus yang ada. PT Arema yang sekarang klub Arema di Divisi 3 itu pun juga bukan PT Arema Indonesia. Ya. Begitu juga yang di Arema FC juga sama, karena Arema Indonesia itu di Menkumham hanya satu, punya yayasan Arema PT, punya yayasan Arema. Dikelola oleh Samluki kepada Bentul. Ya. Di Bentul di situ ada ketua yayasan yang diketahui oleh Pak Daryoto. Ya. Ketika tahun 2005, 2006, 2007 Bentul ada perusahaannya ada masalah yang mau di take over, dibeli oleh perusahaan lain. Oleh karena itu Arema ditawarkan kepada, waktu itu saya memang sama Pak Mukhlis sama Pak Satria menghadap Pak Wakil Bupati Pak Rendra. Pak Rendra, ini tolong Arema kita serahkan gratis, kita bantu selama 2 tahun, nanti dengan biaya operasional 3,5 miliar. Terus tanya Pak Bupati, berapa biayanya? Kisaran 7 miliar. Sisanya nanti akan diambilkan dari tiket Arema. Oke, dalam perjalanan ketika mau take over ini diserahkan kepada Pemkot Malang. Waduh, nggak bisa, keuangan kita juga susah. Akhirnya di waktu itu kepada Pak Penny, ke Wali Kota. Wali Kota oke, tapi namanya kita lebur dengan Persema, mau nggak? Teman-teman Aremania banyak yang nggak setuju. Lepas, akhirnya Arema dikembalikan kepada PT Liga. Di sana ada namanya Bang Andi Darussalam. Bang Andi Darussalam akhirnya diambil ketika itu ketua Badan Liga Indonesia. Oke lah, kalau gitu Arema kita bentuk konsorsium yayasan. Di situ Pak Daryoto selaku pembina yayasan, terus ketuanya Pak M. Nur, sekretarisnya Pak Mujono Mujito, bendaranya adalah Pak Rendra, pengawas yayasan adalah Pak Bambang Winarno. Oke, berjalan 2 tahun, nah, ternyata di situ ada masalah yayasan itu. Di situ direkturnya ada Pak Gunadi, kami sebagai ketua Panpel, dan juga di situ ada beberapa Pak Rudi Susanto sebagai manajer, ada masalah. Akhirnya juga persepak bola di Indonesia PSSI terjadi dualisme. Di situ ada LPI, terus ada yang satu ISL. Nah, disitulah kita ada 2 pilihan ya untuk menyalakan Arema. Pak M. Nur ikut ke LPI, Pak Rendra ke ISL. Dalam perjalanannya IPL pecah jadi 3 ya. Ada yang dikelola Anggora, ada yang di Pak Winarso, terus ada yang satu lagi Pak Soe. Pokoknya itu jadi 3. Sedangkan yang ISL tetap. Sedangkan yayasan Arema, ya Yayasan Arema Indonesia yang tertera di Menkumham itu hanya 1. Ya, Yayasan Arema. Yayasan Arema itu punya PT namanya PT Arema Indonesia. Direkturnya adalah Pak Gunadi. Nah, dalam kepengurusan itu beliau-beliaunya ini mengundurkan diri, tapi tidak dinotariakan, sehingga sampai sekarang pun vakum. Jadi yang punya merek hak paten Arema, PT Arema Indonesia adalah Yayasan Arema. Selain itu nggak ada. Sampai detik ini, sampai saat ini ya, kita bersyukur Arema tetap eksis. Kita ada di Liga 1, Liga tertinggi Indonesia. Ya. Kenapa kita ada Liga
3 PT Arema Indonesia, ya kita mematuhi hukum karena ini adalah negara hukum. Sebuah klub asetnya adalah kompetisi, kita sudah diakomodasi. Sedangkan yang kalau kita ingin menyelesaikan di masalah hukum itu adalah di pengadilan. Makanya ada satu masalah ini bisa diselesaikan lewat yayasan. Kami sudah menghubungi Pak Daryoto, kami sudah menghubungi Pak M. Nur, kami juga menghubungi Pak Rendra, Pak Gunadi, Pak Andi Darussalam, pernah ketemu. Oke lah, kita selesaikan. Karena penyelesaiannya ini adalah hanya satu, kalau lewat selain pengadilan ya, yayasan yang menyelesaikan. Kalau yayasan ini yang dikuasai oleh pembinanya Pak Daryoto, ketuanya M. Nur, yang sekretarisnya Pak Mujito yang almarhum, bendaranya Pak Rendra, pengawasnya adalah Pak Bambang Winarno. Ini adalah yang masih aktif. Yang masih aktif sekarang 2. Jadi ada Pak Bambang Winarno sebagai pengawas dan Pak Rendra sebagai bendahara. Yang lainnya tidak aktif. Nah, dalam perkembangan ini maka ISL, ya ISL, karena kompetisi kita adalah secara nasional, ya secara nasional. Aset kompetisi adalah ya yang dilegalkan adalah ya itu yang Arema ISL itu. Jangan PT Arema Indonesia juga dilegalkan. Lah, oleh karena itu solusinya pernah juga PT, ya bukan PT ya, Arema yang IPL menggugat kepada PT Arema, waktu itu PT Arema Kronos ya. Ya, nanti di pengadilan juga ditolak. Oleh karena itu, sekarang kami sampai malam hari ini kita sinau dengan Cak Nur. Mungkin dalam malam ini ya kita ada inspirasi. Mungkin malam hari ini ya, mungkin saran dari dulur-dulur Aremania, mungkin masukan dari Cak Nur ya. Malam hari ini kita ada solusi untuk bersatu. Ya. Syaratnya apa? Ya, semua harus legowo. Ya. Kita selalu terbuka untuk Arema FC, selalu terbuka. Kita sudah menghubungi beliau-beliaunya. Ya. Hanya masalah waktu ini kapan lah ini masalahnya. Kita ingin mempertemukan. Saya sudah menghubungi beberapa kali Pak Daryoto. Oke lah Pak Aris, ini nanti kalau nggak diselesaikan ya kita sebagai orang tua ya, meninggalkan sebuah bom waktu kan gitu kan. Ya, tapi kita di sini satu, hidup ini adalah pilihan, terserah kembalikan kepada rekan-rekan, kepada dulur-dulur semua. Jadi itulah masalah yang terjadi di Arema saat ini. Ya, bagaimana harus menyatukan? Nah itu tadi, salah satunya adalah harus duduk bareng yayasan dengan pengurus yang ada. PT Arema yang sekarang klub Arema di Indonesia 3 itu pun juga bukan PT Arema Indonesia. Ya. Betul juga yang di Arema FC juga sama. Karena Arema Indonesia itu di Menkumham hanya satu, punya yayasan Arema PT, punya yayasan Arema. Ya, paham ya di sini ya? Ya, jadi permasalahan seperti itu, jangan dibolak-balik. Ya. Saya yang mengatakan waktu itu ya sampai nangis-nangis teman-teman Aremania, Pak Yong pergi Arema buka, ya sudah pada waktu itu Arema ESL ya sudah kita namakan, kita ambil aja metode LT namanya Arema Singoedan waktu itu alternatif. Akhirnya dari Jakarta Pak Joko Driono cabut ke Pak Rendra, sepak bola di Indonesia itu kalau tidak ada Arema bagaikan nasi tidak ada garamnya, bagian apa itu sayur tidak ada garamnya. Ya, waktu itu oke lah, dalam waktu 1 minggu kita cari pemain seadanya. Ada Kusno Yuli, ada seadanya. Santoni itu ya, Wolf Pikal itu waktu itu. Jadi itulah hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin dulur-dulur bisa memahami kondisi seperti itu. Kalau memang dipaksakan tidak bersatu, monggo, hidup itu pilihan kan seperti itu. Dalam satu kota, ya itu kan ada yang 2 klub.
ada AC Milan, ada Inter Milan. Ya, kita makanya tadi ada dulur yang tadi Arema itu jadi kalah seperti pelangi gitu ya. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Kenapa Arema itu tak di Kanjuruhan itu kok banyak komunitas? Ya memang itulah pilihan, tapi saran dulur-dulur, ya sudah, kita itu hanya punya baju biru satu, salam satu jiwa. Sebetulnya kalau saran-saran dulur-dulur dari Aremania yang lain, kalau di Kanjuruhan itu ya satu bendera kita, Aremania, tidak ada yang lain. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih kurang lebihnya. Terima kasih. Sudah, aku tak diandai bareng-bareng ya, pasangan tetap menggumit mas. Bal-balan itu komponennya apa ya? Pemain, apa mas? Supporter. Biar cekak pating cobung, biar Pak Aris yang jawab. Satu, pemain. Dua, pemain dan official. Terus klub, supporter, yayasan atau PT. Oke, dari semua komponen ini yang paling menjadi penyebab tidak bersatunya Arema itu faktor yang mana? Yayasan. Duit. Jadi gini ya, ya, sebentar ya. Ya. Jadi selama ini manajemen Arema FC selalu terbuka untuk selalu bersatu. Ya. Ya. Bersatunya gimana? Makanya tadi kalau diselesaikan di pengadilan, ya perlu proses. Kalau di yayasan ya harus kita kumpulkan semua pengurus di yayasan yang punya hak. Mungkin pada malam hari ini dulur-dulur bisa mendesak kepada manajemen. Manajemen itu jangan yang sebelah aja, yang lainnya juga diajak. Ayolah kita kumpulkan. Seperti itu. Yang paling merupakan kendala untuk bersatu kembali itu Duit. ini pelaku, komponen pelaku dan komponen unsurnya. Maksudnya ini, sehingga gak bersatu itu budayane, tak duit, nek duit itu biasanya hubungi secara apa ya? Mafia. Secara perusahaan.